Ya, hari ini tanggal 15 ya, jam 23.29 di malam minggu. Ini ada beberapa emiten yang tukar pikiran ya. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini bukan untuk ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini adalah rekaman saya. Dan tukar pikiran adalah bertukar pikiran gitu antara saya dengan yang teman-teman gitu ya. Siapa tahu pikiran saya sama teman-teman ada yang sama, dan apabila yang berbeda ya silahkan, karena pendapat itu seperti biasa dilindungi oleh undang-undang ya. Terima kasih yang sudah berkomentar baik, terima kasih yang sudah berkomentar negatif, itu sangat memotivasi saya. Dan terima kasih juga yang sudah mensubscribe channel rekaman ini ya. Baik, kita langsung aja ke tukar pikirannya. Yang pertama ada Cegas menanyakan hari kemarin cuma itu ARA, bagaimana potensinya, kita lihat aja sama-sama ya. Ini Cegas ini kebanyakan yang nguasain itu ya, perusahaan ya, pengendalinya perusahaan, masyarakat 29%. Terus number shareholdernya bulan Mei itu banyak yang kabur, mungkin dimanfaatin ya, banyak yang kabur nih dari mulai Januari sejak IPO 24.000 nambah, kurang 4.000, 2.800, kemarin 1.500 ya. Jadi yang pemegangnya tinggal 15.000 aja. Jadi holding company-nya ya, lokal yang nguasain ya. Lokalnya siapa? Lokalnya individu ya, banyak ya, 29%. Foreign peran ada di bawah 0, berapa ini? 0,3 ya, di bawah 0,3. IPO-nya Januari ya, tahun ini ya IPO ya, harga 338. Harganya lumayan tinggi juga ya. Sekarang harga di 149. Oke. Kita lihat statistik. Net income-nya 3 miliar, lebih besar lah daripada net income tahun kemarin ya, di quarter yang sama. Revenue-nya meningkat ya, 97 ke 130. EPS-nya juga meningkat. PE-nya 15, ya lumayan lah 15 ya, tidak terlalu besar. Terus PBP-nya 1,08, sedikit lebih tinggi di atas harga bukunya. Harga bukunya 137, sekarang harga 149, berarti benar di atas sedikit ya. DER-nya 0,13, bagus. Soalnya belum ada. Cash-nya 145, lumayan ada duitnya berarti ini nih. Equity-nya 244 miliar ya. Jangka panjangnya masih panjang lah, kalau 30 miliar juga jangka panjang ya. Oke, kita langsung ke lukisan market maker. Udah saya siapkan seperti ini. Kita tanggalin, walaupun kita tukar pikiran, kita harus tanggalin buat nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut. 14 aja ya, 14 kan hari penutup 14 ya, bisa kita cek lagi ya. Untuk Cegas yang ditanyakan adalah ada ARA gimana, ada isian apa tidak. Terlihat jelas di sini ya, emang bandar lokal, istilahnya maaf harga ya, sekaligus akumulasi lah, kalau itu akumulasi mungkin ya. Ini dan ARA kita lihat di order book. Sebelum ke broker summary ya, kita lihat ke order book dulu. Order booknya keren. Ini menandakan, ayo siapa yang mau ngebuang, saya masih punya duit nih gitu kan. Kalau turun ke 148, saya masih punya duit. Turun ke 147, saya masih punya duit gitu ya. Intinya ini benar-benar punya duit gitu ya. Kalau tahanan normalnya sekitar 10 ribuan ya. Baru kita ke market maker, ke broker summary ya.
Kita candle dulu deh, candle ya. Ini sempat FCA ya, sempat FCA kan, buka di sini ya, meninggalkan gap ke atas. Selang beberapa lama dia ketutup gapnya di sini ya, tapi dia meninggalkan gap dari bawah. Setelah itu ketutup juga, dia gap, open normal di sini, open gap. Nah sekarang open gap juga. Nah itulah yang saya bilang, gap-gap itu saya sangat suka dengan gap gitu ya, karena bisa menentukan istilahnya beli sama nanti targetnya gitu kan. Nah kalau di sini kalau FCA kita lupakan dulu FCA, karena FCA gap-gap di FCA saya belum memahaminya ya, ini yang bisa ketutup apa tidak. Cuma yang kalau yang gap yang normal ini ternyata ketutup ya, baik gap yang gap up ataupun gap down ya. Dari sini nih candle hijau yang dari bawah bisa ketutup walaupun istilah setengah bulan ini kan. Nah ini juga sama nih kan, dia open gap merah ya, ada tekanan ke bawah, tekanan ke bawah ada 4 kali. Yang terakhir pada tanggal 13 akhirnya dibalas dengan open gap juga untuk menutupi gap yang warna merah ini ya, gap up tinggi ya. Ini gap up, buka open tinggi langsung ke bawahin, ditekan ke bawah. Nah dia juga sekarang open gap up ya. Nah kalau secara candle dulu ya, kita belum bicara ke istilahnya brokernya ya. Dia keren juga nih dari sini, istilahnya dia ada open gap di sini, sempat dibawa ke bawah, diangkat ke harga normalnya, langsung dibawa ke istilahnya ke atas gitu ya. Nah itu harus tandain tuh ya, ingat di Cegas ada udah di bawah ke atasin, udah di bawah ke atasin ya. Nah itu harus kita tandain, berarti ini keren itunya, market makernya keren ya. Di sini udah ada isian ya, ada isian dari broker lokalnya, bandar lokal. Sejak dari sini nih dia landai, tapi di sini ada isian, dia ngambil, akhirnya dia ngambil secara besar-besaran di sini. Kita lihat di sini ngambil. Oke kalau di sini ngambil tapi dia dibuang lagi, tapi di sini ngambil, dia ngambil, kenaikannya tidak ada pembuangan. Kalau berdasarkan lihat di sini ya, dia ngambil, dia ada kesempatan satu kali ngambil sembari ngebuang, lihat di sini ngebuang, lalu dia ngebuang di sini ya, 3 kali ngebuang. Jadi untuk Cegas ini kalau dari candle hati-hati aja area ini, karena dia open gap ya, di harga berapa nih, di harga 111an ya, 110 111 ya, 110 111 lah. Dan shadownya ada di 106 ya. Hati-hati aja area situ, karena ini lumayan di sini ada support juga ya, di sini support. Kalau support sini saya nggak tahu ya, ini walaupun gap tapi saya nggak tahu nih ya. Tapi kalau yang ini udah ketutup ya, yang ini juga udah ketutup, jadi PR gapnya udah ketutup, tinggal PR gap yang di sini nih ya, yang belum ketutup nih. Apakah ke 300 ke sini? Bisa aja ke sini, namanya juga saham gitu kan. Dalam waktu kapan ya itu kita tidak tahu. Istilahnya gap itu harus ketutup, cuman waktunya kita tidak tahu. Di sini kan gap juga udah ketutup. Kayaknya ini sepertinya ini emang ngikutin gap ya. Nah, soalnya di sini juga ikut gap nih ya. Nah, terus bagaimana dengan bandarnya? Bandar lokalnya. Di sini ada YZ, ada KI, ada YP, ada MG, ada YB juga ada YU juga, YU cuma sedikit. Kita pastikan YJ, KI, YP, MG sama YB ini ya. 5 broker inilah yang kemarin itu jual beli di sini ya. Yang ngebuang CP, XL, CCN, ILS, KK, sama PD sama XC. Kita harus lihat secara grosir. Ya, betul. Teman-teman YP terpanggil, akhirnya terpanggil, dan dia membantu untuk mengangkatnya ya. Istilahnya si YJ hanya memberikan sinyal dibantu sama YP, tapi YP langsung caw ya. Nah, artinya itu artinya itulah scalping, malahan dia tidak meninggalkan jejak di sini ya, hilang aja gitu ya, hilang aja ya, dinetkan itu hilang. Cuman ketika di gross ketahuan bahwa ini yang mainin adalah teman-teman kita yang
scalping. Tanpa ada bantuan scalping mungkin tidak akan setinggi ini gitu ya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi siang scalping tinggal besok aja kita lihat apakah dia bisa memanggil lagi teman-teman scalping. Karena teman-teman scalping juga suka menghitung, oh ini bandarnya ada nih, dia mau jualan apa enggak gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di netcannya ini masih ada, ini pasti istilahnya bukan yang scalping ya, bukan yang scalping, tapi ini adalah orang-orang kita yang mungkin coba diperuntukkan ya, diperuntungan untuk membeli istilahnya di harga tinggi ya. Maka saya bilang ini kalau udah begini biarin aja dulu. Kalau mau swing juga, contohnya mau swing ya biarin aja dulu. Kalau dia naik nanti ada konsolidasi, apakah bandar ngisi lagi atau tidak, makanya kita lihat aja ya. Tapi untuk scalping dengan ciri-ciri seperti ini biasanya suka dilanjutkan. Ingat ya, untuk scalping biasanya ciri-ciri seperti ini mau dilanjutkan kenaikannya. Tapi kita tidak tahu maksud dan tujuan dari broker ini ya, si YJ, si KI, sama si EP, sama si MG. Kalau MG biasanya kalau mau ngangkat dia suka ngasih tanda, suka masuk dulu gitu kan. Si YJ, si YB, nah ini si YJ sama si YB terkadang dia mainin bid dan offer dulu. Kadang-kadang seperti tuker-tukeran tiba-tiba naik gitu, kadang-kadang begitu, tapi tiba-tiba set turun gitu kan. Nah, hati-hati aja. Nah, YJ sama YB ini luar biasa untuk mengecek psikologis kita. Mudah-mudahan sih yang teman-teman yang istilahnya yang nyangkut ya cepat terjemput aja ya. Soalnya kemarin kayaknya banyak yang nyangkut di sini nih udah pada kejual ya, jadi pas lepas dari sini langsung pada dijual kali ya. Padahal di sini terlihat frekuensi analyzernya bagus ya. Ini frekuensi analyzer cuma tipis-tipis ya, belum ada yang istilahnya signifikan. Jadi pendapat saya tentang MTN ini, hati-hati di gap up-nya di sini ya, area sini supportnya. Terus bagusnya itu sekarang bandar lagi nge-up harga. Terus ada si MG ya. Mudah-mudahan si YJ sama KI luar biasa nih. KI sekarang lagi ngambil barang-barang yang di bawah nih KI ini ya. Luar biasa KI ini. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan sih besok YP bisa dipanggil lagi ya buat scalpingan, mengakibatkan mungkin bisa ke arah sini gitu ya. Ini juga kan gap, ini juga gap. Gap kan situ. Coba lihat. Gap kecil ya, kecil banget. Tapi mudah-mudahan ke situ lah. Ya, di sini soalnya belum ketutup nih. Di sini juga belum ketutup nih, gap kecil. Ya, mudah-mudahan sih ada menutup gap ya. Kalau dari foreign dia cenderung datar, artinya dia belum melakukan aksi apa-apa. Ya, di sini juga nah di sini ada isian cuma sedikit ya. Sedikit ngebuang, cuma sedikit aja. Cuma dari sini kelihatan jelas si foreign masih ada ya. Cuman dia belum melakukan aksi aja. Tahu kapan, tinggal tunggu momennya aja. Apakah bisa ke sini? Bisa aja ke sini, soalnya si foreign aja belum keluar ya. Kalau lihat dari fundamentalnya baik gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan si anak-anak scalping bisa dipanggil lagi lah. Seperti ini bersahabat dengan anak-anak scalping. Ya. Jadi di sini terdeteksi broker lokal sudah masuk ya, broker lokal, bandar lokal ya udah masuk. Ya sekarang kan harus nyari-nyari bandar lokal lah. Kenapa? Karena foreign kan sekarang lagi berusaha untuk ngebuang barang ya. MD juga udah masuk, YB juga udah masuk ya. Ya mudah-mudahan sih besok di up lagi lah ya, pas pembukaan istilah pembukaan pasar ya sehabis liburan. Ya seperti teman-teman, hati-hati area sini. Kalau mau ini angkat ya bisa aja gitu ke arah sini gitu kan. Ini kan juga titik psikologis juga kan. Nah makanya, tapi lihat ini ya ada candle seperti ini berarti si bandarnya luar biasa memainkan psikologis dari para trader ya. Yang kedua ada saham apa nih yang ditanyakin teman-teman ya, Koka
Koka itu ada penurunan katanya. Kita lihat Koka. Ini agak bagus nih. Kita tanggalin tanggal 14 06 2024. Kenapa saya pakai tahun? Ya siapa tahu kan tahun berikutnya kita dibahas lagi gitu ya. Tanggal 406, tanggal 4 daerah mana ya? Di area sini ya. Udah naik ya. Harusnya sih udah cuan ya kalau waktu di sini ya. Kalau yang singkatnya gitu ya. Nah, sekarang nanyain ini ada penurunan secara signifikan katanya. Dia ke 62 ya, kelas 62. Saya bilang kalau di sini waktu di sini tanggal 4 itu saya bilang hati-hati area. Nah, area ini nih ya. Area sini nih. Area 50 malahan. Ini udah jadi ini saham udah ke 50 ya, Koka itu. Makanya hati-hati, kenapa? Karena udah ada candle ini nih. Ya. Jadi dia open gap dari bawah, cuman dia nggak kuat, tapi di sini dibalas. Jadi gap yang ini udah ketutup. Nah, tinggal gap ini yang belum ketutup nih ya. Ini gap ini harus ketutup dulu nih dengan candle merah. Jadi ini harus dipaksakan dulu masuk ke 50 ya. Harus dipaksakan dulu masuk ke 50 kalau ingin tidak punya PR gap. Kadang-kadang gap itu menjadi alasan ya. Kalau bagi technical analisis mungkin ya, itu menjadi alasan untuk dia turun ya. Terus dari isian bandar, kita dari garis bandar dulu deh. Bandar lokal ya, menunjukkan ini ada pembuangan ya. Ini ada pembuangan semenjak dia nge-up, dia lagi berusaha untuk ngelempar barang secara pelan-pelan ya. Dia pelan-pelan ngebuangnya kok, nggak sekaligus ngebuangnya. Ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit lah gitu ya. Dari poren, setelah ada pengambilan dia cenderung tidak ngebuang barang secara signifikan. Jadi ini poren masih ada di sini ya. Ini poren masih ada, ingat ya, poren masih ada. Kemarin aja waktu turun aja tidak melakukan aksi apa-apa, hanya sedikit pembuangan juga sedikit. Lihat, hanya sedikit pembuangan juga ya. Dibanding dengan akumulasinya lebih banyak akumulasinya, dan bandar lokal juga menunjukkan bahwa dia pengambilannya banyak, penurunannya sedikit ya. Ini udah 3 candle ya, 1 2 3 1 2 3. Nah, ini biasanya kalau 3 candle seperti ini otomatis dia harus menahan. Kalau emang bandarnya bagus, market makernya keren, dia harus nahan dulu di sini ya. Dia harus tahan dulu, minimal dia di harga ini ya, minimal dia harga ini. Mudah-mudahan sih dia diangkat udah sedikit gitu ya, tapi minimalnya itu walaupun dibawa ke bawah, dia harus ke harga ini dulu. Buat apa? Biar cuman dia tidak kena suspend. Jadi untuk menghindari suspend, emang kena cuman harus menghindari suspend. Walaupun dia kena biasanya kalau udah kena nih ditatoin ya artinya kan perhatian dari itu ya, apa namanya, dari bursa ya. Manfaatkan itu untuk istilahnya untuk scalping dikit-dikit lah gitu ya. Jadi sebenarnya dia masih punya satu cadangan lagi buat ke bawah gitu ya. Punya satu cadangan lagi buat ke bawah ya. Jadi sebelum di kena harus dia punya satu lagi nih kesempatan buat dibawa ke bawah. Cuman dia mau ambil atau tidak ya terserah market maker ya. Mau ambil atau tidak terserah market maker. Ya kalau dia ditahan ya bagus lah gitu, ditahan di sini bagus ya. Ini penurunannya udah lumayan ya. Udah 3 candle dia nahan, 3 candle dia nahan. Harusnya gitu ya, 3 candle. Nah, ini 2 candle kan ditahan sama dia. Ini tahan juga sama dia. Akhirnya di sini ya ada shadow ke sini kan. Nah, di sini turunin lagi. Harusnya dia nahan dulu lah, harusnya nahan dulu biar nggak kena Kalaupun dia mau ke bawahin masih ada satu kesempatan lagi untuk ke bawahin ya. Setelah itu harus ditahan. Kalau nggak terjadi dan disuspend. Pendapat saya tentang emiten ini, bandar lokal masih belum ngebuang secara signifikan. Poren juga belum keluar secara signifikan. Hanya catatannya itu dia pernah ke 50, artinya
dia sudah menyentuh titik 50 dan tidak berusaha untuk ditutup dulu, yang artinya apa? Yang artinya emang si bandar mau jualan ya. Apakah sampai ke 50? Bisa jadi. Dalam waktu kapan? Tidak akan pernah tahu kapan-kapannya ya. Dan yang pasti apakah dia istilahnya ngebuang dulu sampai 50 atau nanti di up lagi, karena dia secara poren ini belum keluar secara signifikan ya, poren ini ya. Cuman kalau bandar udah mulai keluar sedikit-sedikit. Ini adalah saat-saat fisiologis di mana MA10 sama MA20-nya di bawah. Kalau kata orang-orang kan ini artinya downtrend gitu ya, downtrend ya. Cuman market maker istilahnya punya pandangan lain. Di sini terlihat ya, ada MG udah mulai masuk sama YB, ini lihat. MG YB. Nah, mudah-mudahan besok ditahan dulu lah ya. Di sini tadi ada panggilan bukan lah, ini bukan, dia tidak berhasil memanggil YP. Ada si EP, ada si MG. Porennya siapa ngejual CC ya. Becky masuk cuman kecil ya, Becky masuk kecil, Becky masuk tanpa ngejual, bagus berarti ya. Mudah-mudahan besok ditahan lah untuk pembukaan marketnya. Walaupun dia diturunin juga masih ada satu kesempatan ya buat dia tidak dijadikan umak gitu kan, tidak disuspend ya, harus ditahan dulu. Kalau dia naik ya mudah-mudahan sih bisa menutup gap di sini lah ya. Belum ketutup soal gapnya nih, baru sama shadow doang, baru percobaan doang, dia belum bisa nutup secara sempurna ya. Mudah-mudahan kesini lah gitu ya, mudah-mudahan kesini sih. Ini gap ini kan udah ketutup, gap up udah ketutup ya, tunjukkanlah ini yang hijau udah ketutup, tinggal ini PR ini doang nih udah ketutup, belum ketutup nih. Saya masih khawatir di sini ya, di 50-nya. Baik, akan saya selalu pantau ini. Kalau udah saham udah saya tukar pikiran, kalau ada perkembangan terbaru akan saya pantau ya. Seperti teman-teman, pendapat saya seperti itu. Jadi sekali lagi pendapat saya, hati-hati di harga ini ya, hati-hati karena ada kendala ini, alasannya ada kendala ini aja lah ya. Yang kedua, bandar lokal masih belum keluar ya, bandar lokal masih belum keluar, poren juga masih belum keluar. Mudah-mudahan sih ini diangkat kembali ya, minimal sampai sinilah. Cuman waktunya kita tidak tahu, dia lagi memainkan psikologis dulu ya sekarang itu ya. TP, LZ, AEP, KKC, DHCFC, PDE pada keluar nih ya. Tapi MG sama YB sama Becky nih, YB, MG, YB sama Becky udah masuk ya. Ini yang menjadi mungkin kalau si MG tahu sendiri ya, suka ngasih tanda nih kalau dia mau jualan, suka ngasih tanda. Kalau si MG beda sama si YP mah ya masuk hari ini ya keluar hari ini gitu kan. Mudah-mudahan si MG ada lawannya walaupun dia sedikit. EP juga keren, kalau udah main keren ya. Baik, ini ada saham satu lagi, saham ASHA itu FCA ya. Kemarin baru dibahas ASHA. Ya, ini teman-teman beli di 50. Tiba-tiba langsung FCA gitu kan. Tolong dong katanya. Oke, kita bahas hari ini. Pada ini kenapa saya belum bahas, karena belum ada perkembangan yang signifikan gitu. Dia masih kelihatan banget jualannya ya, masih kelihatan banget jualan semakin terlihat jelas gitu di sini jualan. Kalau ini biasanya sulit nih, kalau udah bandar jualan ya istilahnya sulit ya, sulit untuk keluarnya. Ini buktinya di sini kan si RB aja ini broker-broker yang tidak kita kenal ya. Si RB aja baru ngejual 1,8 ribu lah gitu, 1,800 doang. Maaf. Nah, di sini nih yang sangat saya sayangkan ya. ASHA itu kan, masih ingat saya ASHA itu emiten yang pertama kali kena simetris ya, pergerakan simetris. Saya pikir sebenarnya ini ASA, saya bilang ini ASA karena korban pertama banyak meninggalkan gap, harusnya di up dong gitu kan. Ternyata dia sampai di FCA kan belum diangkat juga. Ya Allah, saya bilang ini
si Asa emang bandarnya mau keluar, niat keluar. Dan di sini juga lihat nih, dia lagi di Gojek aja masih jualan aja, di FCA juga masih jualan gitu loh. Di FCA masih jualan. Kalau poin masih mending lah, dia waktu di 50 masih ada up. Terus pas di FCA juga dia masih beli nih tanggal berapa? Tanggal 3, tanggal berapa lagi nih? Tanggal 4 dia masih beli nih. Artinya dia masih mau nurunin harga lah ya. Masih berusaha untuk nurunin harga, tapi dia belum ada kesempatan untuk jualnya nih kayak ini nih. Ya. Berarti kalau seperti ini mah ya si RB, berarti ketahuan si RB yang mau jualan si RB gitu. Kita lihat dari mulai sini deh. Ini emang emiten ini harus diberi kasih pelajaran kan. Ya, tinggal berapa ini? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 lah. Si RB benar tuh si RB. Karena jualnya sedikit sih, cuma 5.000. Nah, kita lihat di nego, ada di nego ada enggak? Net, nego, net. Belum ada di nego belum ada untuk harga FCA ya. Di nego belum ada cuman sedikit lah. Kalau ini sedikit, saya bilang ini sedikit ya. Oh ini sedikit ya kalau di negonya. Kita di-all-kan, coba di-all-kan dari tahun Juni. Ya 3 Juni, baru 14 hari jalan, kurang 11 hari jalan ya. Jadi ini pungutan dari bandarnya Ashab belum ada yang signifikan, dia hanya ngebuang doang nih. Emang emiten ini gimana ya? Kita lihat deh itunya fundamental, siapa tahu emang mau fundamentalin. Emang harus fundamentalnya segitu ya, mungkin harus ada nggak di sini. Dulu agak lumayan macet. Kalau udah macet begini nih ya. Jadi sebenarnya teman-teman pendapat saya tentang ASHA ini karena FCA ya. Kalau yang mau nambah gitu istilahnya udah masih percaya dengan emiten ini, tunggu aja dulu lah sampai ada pungutan dari bandar ini. Soalnya si bandar ini emang kurang asem ini, si bandar ini. Apa namanya? Malah lagi FCA bukannya berusaha untuk mungut, malahan berusaha untuk ngebuang. Kayak ketakutan juga nih. Yang mungutnya ya teman-teman kita lah pasti ya, yang mungkin lagi pada epres gitu ya, atau enggak yang coba-coba mau beli. Pungutannya juga belum begitu signifikan gitu kan, belum ada yang, coba lihat nanti di itu deh, di ASHA lah, ASHA nih. Kita lihat fundamentalnya deh. Tapi kalau yang buat udah muncul ya. Kita lihat revenue-nya ada sebenarnya. Sebenarnya dia berusaha lah untuk meningkatkan penjualan ya, walaupun masih turun penjualannya, tapi dia berusaha. Ya mudah-mudahan sih dengan usahanya dia bisa memberikan emiten ini lebih baik lagi ya. Tapi di sini ada berusaha nih, dari 8 miliar jadi gede kuartal 4-nya. Tapi sekarang kuartal 1-nya ada peningkatan, dia tidak rugi aja minimal. Cuman kalau dari dibandingin kuartal yang sama tahun sebelumnya ya dia turun sangat signifikan ya. EPS-nya paling berapa? EPS 0,02. PE-nya ini minus, kurang baik. PBP-nya untuk harga sekarang 0,57. Harga bukunya 31. Sekarang di harga di 18 ya, harusnya udah mulai mungut dong gitu kan, karena kan harganya udah di bawah normal ya. 37 kan, 37 di sini nih. 37 area sini lah, area sini kan, harusnya area sini kan, harga bukunya itu di sini. Jadi untuk sementara ASHA pendapat saya sabar aja dulu, ini belum ada pungutan dari market makernya. Terus Foren, kabar baiknya Foren udah mulai ngambil. Kita lihat Foren deh, kalau Foren udah mulai ngambil signifikan, mudah-mudahan sih digantikan sama Foren ya pengendalinya. Maksudnya bukan pengendali emiten ya, market makernya lah diganti lah sama Foren ya. Tapi karena Foren sekarang lagi gonjang-ganjing FCA juga gitu ya, akhirnya
banyak foreign yang kabur, terutama di saham-saham yang besar ya, yang masuk ke LQ45 itu sekarang lagi dicabut-cabutin tuh sahamnya ya, barang-barangnya lagi cabut-cabutin, dia berusaha untuk kabur lah istilahnya ya. Angkat kaki lah, karena ada omongan dari si Stanley itu ya. Ya teman-teman, seperti itu. Di ASA harap bersabarnya lebih lama lagi karena belum ada pungutan, tapi kalian tahu sendiri di saham itu hari ini tanggal 14 begini, mungkin tanggal selanjutnya tidak begini. Jadi emangnya kalau saham itu harus setiap hari harus diupdate gitu sebenarnya mah ya. Jadi ketahuan oh ini lagi ngebuang terus nih gitu kan biarin dulu kalau yang belum kejual biarin dulu sampai dia ada pungutan balik ya. Mudah-mudahan ada pungutan balik, karena ya mau nggak mau gitu harus pungut balik gitu kan. Kalau sayang sama emitennya ya harus pungut balik gitu kan. Oh iya, saya penasaran juga sama si ASA ini. Kita lihat profil deh. Kita lihat profil untuk jumlah saham Mas 25%. 25%, masih 25%. Sedikit padahal ya. Insidernya jualan ya insider. Oh pantesan insidernya dari September itu jualan dia nih. Jadi mungkin si bandarnya emang ketakutan ya ketika mau diangkat, mungkin nanti dihajar gitu kan sama insider gitu kan yang banyak saham yang banyak barang gitu kan. Mungkin seperti itu ketakutan ini. Jadi ya udahlah, daripada istilahnya saya dihajar sama yang punya emiten, ya lebih baik jualannya sekarang gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi untuk ASA sementara tunggu pungutan balik aja. Nanti saya kabarin, atau teman-teman yang lain kalau ada kabar bisa dikasih kabar di komentar ya. Ingat, setiap komentar selalu saya baca dan selalu saya telah dengan baik. Baik, untuk sementara itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan di hari libur ini, besok Idul Adha, hari Senin Idul Adha ya, semoga kalian diberikan kemampuan untuk berkurban ya. Ya segitu aja, ciao ya.